Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah Abu Nawas, siapa sebenarnya si pencuri? Bingung, inilah akal cerdiknya. Alkisah. Dikisahkan ada saudagar kaya, dia mempunyai toko yang besar dan mempunyai karyawan yang banyak. Suatu hari tokonya disatroni pencuri, semua barangnya ludes tak tersisa sedikit pun, lalu si pencuri melarikan diri ke arah hutan sambil membawa barang-barang yang dicurinya. Atas peristiwa itu, saudagar kaya itu menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia merenung di depan tokonya, ia berpikir bagaimana caranya agar si pencuri tertangkap. Sedangkan si pencuri tersebut, sekarang menjadi kaya raya, dia bersenang-senang dengan bebasnya, dan menginvestasikan harta curiannya tersebut. Sementara sang saudagar kaya itu sedih, atas raibnya harta kekayaan yang dimilikinya. Dia menyebarkan mata-mata dan orang-orang, untuk mengintai dan mencari keberadaan si pencuri tersebut, namun dari mata-mata dan orang kepercayaannya, tidak ada satupun yang berhasil menemukan jejaknya. Akhirnya si saudagar kaya tersebut berencana mencarinya sendiri, dengan menyamar sebagai pengemis, dia berjalan mengelilingi kampung-kampung dan kota-kota. Pakaiannya yang kotor dan lusuh membuat orang-orang kampung-kampung tak mengenalinya. Setelah beberapa bulan, ia berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung yang lain, tapi belum menemukan si pencuri itu juga. Ketika ia akan kembali ke kampung halamannya, dia berpapasan dengan rombongan pedagang yang datang dari jauh. Ia lalu mengamati mereka dengan seksama, dan melihat seseorang menggunakan jubah mewah miliknya yang waktu itu hilang ikut dicuri si pencuri tersebut. "Bukankah itu jubah milikku? Dia pasti pencurinya," pikir sang saudagar. "Hai pencuri busuk, kau pasti tidak akan lolos dariku, kau telah merampok semua hartaku," kata saudagar tersebut. Si pencuri tak kalah menggertak, si pencuri tersebut, berpura-pura tak terima atas perlakuan saudagar tersebut. "Mana ada pengemis punya harta banyak, lihatlah pakaianmu kotor dan bau." "Oh iya, aku ingat kamu yang dulu pernah bekerja padaku, tapi aku pecat karena kerjamu tak becus. Jadi begini cara kamu membalasnya, mencoba mempermalukan aku di hadapan banyak orang. Masih untung kamu ku pecat. Harusnya aku memenjarakanmu karena kamu pernah kedapatan mencuri barangku," kata si pencuri berpura-pura. "Apa mencuri hartamu? Kamu yang mencuri hartaku, enak saja kamu membalikkan fakta," balas si saudagar. "Aku tidak akan membiarkanmu lolos, ayo ikut bersamaku menghadap Tuan Hakim, kau akan mendapatkan balasannya," lanjut saudagar tersebut. "Ayo, saya tidak takut, hakim pasti lebih tahu mana pencuri yang sebenarnya," timpal si pencuri. Maka mereka berdua pergi menghadap Tuan Hakim, dan keduanya menceritakan apa yang terjadi. Si pencuri tersebut mengaku bahwa dia sang saudagar pernah mencuri hartanya, sedangkan si saudagar pernah mengatakan bahwa semua hartanya telah dicuri olehnya. Hakim pun menjadi bingung dan tidak tahu siapa di antara mereka yang benar. "Bila melihat penampilan kalian berdua, aku lebih mempercayaimu," kata Tuan Hakim menunjuk si pencuri. "Mana ada saudagar kaya berpakaian lusuh dan jadi pengemis," lanjut Tuan Hakim sambil menunjuk si saudagar. "Benar Tuan Hakim, mana ada saudagar berpakaian lusuh," timpal si pencuri membenarkan perkataan Tuan Hakim. "Tapi tenang dulu, aku tidak akan gegabah mengambil keputusan atau dalam menyelesaikan kasus kalian berdua, namun aku juga tidak tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini," kata Tuan Hakim sambil kebingungan. Ketika Tuan Hakim sedang kebingungan, terlintas di benak Tuan Hakim sosok Abu Nawas. "Baiklah saudara-saudara sekalian, untuk menyelesaikan masalah ini, hanya ada satu solusinya, dan nanti pasti akan ketahuan siapa di antara kalian yang berbohong," tutur Tuan Hakim. Mendengar perkataan Tuan Hakim tersebut, si pencuri bergumam dalam hati, "Waduh bahaya ini, jangan sampai aku ketahuan. Pokoknya, kalau Abu Nawas menyuruh apa saja aku pasti akan menurutinya," pikir si pencuri. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas untuk membantu Tuan Hakim dalam menyelesaikan kasus ini.
dan kemudian, Tuan Hakim menceritakan kasus yang membuatnya pusing dan kewalahan dalam mengambil keputusan. Kemudian, Abu Nawas menghampiri dua orang yang sedang bertikai tersebut. "Oh, jadi itu permasalahannya, kalian berdua saling tuduh-menuduh tak mau mengaku ya? Baiklah, di ruangan ini kan ada dua jendela, aku meminta kepada kalian berdua, untuk membuka jendelanya dan masing-masing dari kalian, untuk menjulurkan kepala kalian keluar dari jendela." Perintah Abu Nawas pada kedua orang tersebut. Mereka berdua menuruti perintah Abu Nawas dan segera melakukannya, dan saat mereka berada di posisi yang diperintahkan Abu Nawas, tiba-tiba Abu Nawas berteriak dengan kerasnya, "Hai penjaga, pukul kepala si pencuri dengan keras." Ketika si pencuri mendengar teriakan Abu Nawas itu, tanpa ia sadari secara refleks, kepalanya langsung ditarik masuk ke dalam ruangan, sementara si saudagar hanya diam tak bergerak sedikitpun dari tempatnya. Dengan cara begitu, Abu Nawas dapat mengetahui siapa pencuri yang asli. Pencurinya adalah orang itu, yang berpenampilan seperti saudagar, kata Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Tuan Hakim terkejut, dan langsung menyuruh pengawalnya untuk menangkapnya, lalu si pencuri akan dihukum penjara, dan diwajibkan mengembalikan sisa harta curiannya. Sementara itu, si saudagar akhirnya senang bukan kepalang, karena hartanya bisa kembali ke tangannya. Ia pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas, dan memberikan hadiah uang kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meminta izin undur diri kepada Tuan Hakim, dan Abu Nawas pulang dengan membawa hadiah, yang diberikan saudagar kaya dan hadiah yang diberikan Tuan Hakim kepadanya. Kisah selanjutnya, kisah Nabi Sam'un, Nabi terkuat dan tak terkalahkan. Al-Kisah. Mungkin kita baru mendengar mengenai kisah Nabi Sam'un. Siapa sangka, bahwa nabi yang satu ini memiliki kekuatan seperti Superman, bahkan bisa dibilang sebagai nabi yang paling kuat. Sebuah riwayat menyatakan, bahwa Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam, adalah seorang pejuang dan pahlawan yang tak kenal takut. Berbekal iman, dia bahkan berani menantang raja kaum kafir pada masa itu. Dia juga diketahui memiliki seorang istri yang berkhianat. Bahkan, istrinya rela menukarkan suaminya ini dengan harta yang ditawarkan oleh Raja Israel. Akibat pengkhianatan itu, Nabi Sam'un mendapat siksaan bertubi dari Raja Israel. Riwayat tentang Nabi Sam'un ada jauh sebelum Rasulullah lahir. Dalam kisah para nabi disebutkan, Nabi Sam'un sanggup beribadah selama 1000 bulan, yang diisi dengan sholat malam dan siangnya berpuasa. Inilah yang membuat para sahabat Nabi Muhammad SAW terinspirasi dengan Nabi Sam'un ini. Para sahabat Nabi kerap menanyakan tentang ibadah yang pahalanya setara dengan 1000 bulan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sam'un tersebut. Hingga akhirnya, turunlah wahyu yang disampaikan malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad SAW, tentang ibadah malam 1000 bulan. Cerita Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam ini, adalah kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Kisahnya ada di dalam kitab Mukasyafatul Qulub dan kitab Qisasyul Anbiya. Diriwayatkan, Nabi Sam'un hidup dengan dikaruniai fisik yang sangat kuat hingga tak terkalahkan. Konon, Nabi Sam'un bahkan bisa merobohkan istana dan meleburkan besi, hanya dengan kekuatan tangannya saja. Seluruh hidupnya, hampir dilalui dengan berperang bersama senjata pedang yang bernama Liha Jamal. Pedang itu konon yang terbuat dari tulang rahang unta. Liha Jamal ini, bukanlah pedang sembarangan. Selain digunakan sebagai senjata untuk menumpas musuh, pedang tersebut juga merupakan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat Liha Jamal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Sam'un makanan dan minuman saat dia haus dan lapar. Jika Nabi Sam'un lapar, dari pedangnya keluar makanan dan buah-buahan. Jika ia haus, dari pedang itu mengalir air. Nabi Sam'un Ghazi hidup di masa umat manusia menyembah berhala. Dengan pedangnya itu, dia bisa melawan orang-orang kafir seorang diri. Konon katanya, hanya dengan Liha Jamal inilah, Nabi Sam'un dapat membunuh ribuan orang kafir. Bukan hanya itu, kekuatan Nabi Sam'un juga membuatnya sanggup beribadah selama 1000 bulan, yang dia isi dengan sholat malam dan berpuasa di waktu siang. Selama 1000 bulan, Nabi Sam'un menjadi pembela agama Tauhid, dan berperang melawan musuh Allah bersama pedang ajaibnya tersebut. Ketangguhan Nabi Sam'un, digunakan untuk menentang kekuasaan Raja Israel, penguasa kaum kafir saat itu. Tentu saja,
Hal itu membuat Raja Israel murka, apalagi saat mengetahui Nabi Samun terus memerangi dan memberantas kaum kafir di masa itu. Inilah yang membuat Raja Israel kemudian membuka sayembara dan menawarkan imbalan kepada siapapun yang dapat menyerahkan dan menaklukkan Nabi Samun. Sebagai imbalannya, Raja menjanjikan emas dan berlian yang berlimpah. Sayembara itu membuat istri Nabi Samun gelap mata. Terlebih, suaminya pernah memberitahukan kelemahannya yang terletak pada rambut. Meski tak terkalahkan, Nabi Samun memiliki kelemahan yang terletak pada rambutnya. Dia tak akan berdaya ketika diikat dengan potongan rambutnya sendiri, dan hal itu pernah dia sampaikan pada istrinya. Secara diam-diam, sang istri pun mengikat Nabi Samun saat sedang tidur, dan menyerahkannya kepada raja untuk disiksa sampai mati. Saat terbangun, Samun merasa sangat sedih saat mengetahui orang yang dia percaya dan dicintai justru telah berkhianat. Nabi Samun kemudian mendapatkan berbagai siksaan. Bagian tubuhnya dipotong, matanya dibutakan, dan dipertontonkan ke masyarakat. Mendapat perlakuan seperti itu, Nabi Samun pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dengan bertaubat dan memohon pertolongan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berapa lama kemudian, doanya pun dikabulkan. Dalam sekali hentakan kakinya, istana raja bersama seluruh orang kafir, termasuk istri dan para kerabat yang mengkhianatinya, seketika hancur. Nabi Samun pun bersumpah, akan menebus dosa-dosanya dengan berjuang menumpas kebatilan dan kekufuran hingga 1000 bulan tanpa henti. Mungkin sampai saat ini, banyak orang yang bertanya tentang malam Lailatul Qadar, malam spesial di bulan Ramadan. Banyak umat Islam yang menunggu malam penuh kemuliaan dan penuh berkah saat bulan Ramadan. Saat malam Lailatul Qadar, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah. Mulai dari sholat tarawih dan sholat malam lainnya, membaca Al-Quran, berzikir, sedekah, dan ibadah lainnya. Rupanya, kisah Nabi Samun ini menjadi salah satu alasan munculnya malam Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menceritakan kisah Nabi Samun, sahabat bertanya tentang bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pahalanya setara dengan ibadah selama 1000 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diam sejenak. Dalam diamnya, turunlah wahyu yang disampaikan malaikat Jibril, yaitu surat Al-Qadar ayat 1-5. Itulah dia kisah Nabi Samun, Nabi yang paling kuat dan tak terkalahkan. Semoga bermanfaat, amin amin ya robbal alamin.